Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah diberikan kenikmatan yang sangat besar, di antaranya yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan sehat walafiat. Betapa banyak mereka yang ingin merasakan kenikmatan sehat tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi kenikmatan sehat. Dan juga marilah kita semua bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita semua menjadi umat yang paling utama dibandingkan umat-umat yang lainnya. Umat yang akan diberikan syafaat pertama kali daripada umat-umat yang lainnya. Umat yang akan dimasukkan ke surga pertama kali daripada umat-umat yang lainnya. Meskipun kita adalah umat terakhir, tetapi ketika kita masuk surga, kita adalah yang pertama. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib berwasiat wabil khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jemaah sekalian, marilah kita semua tingkatkan kapasitas ketakwaan kita, yaitu menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Di antaranya, alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam sidang khatib dan salat Jumat yang insya Allah ini adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua untuk berpikir. Kita sebagai manusia itu diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana fungsinya akal adalah berpikir. Berpikir ini adalah salah satu zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk apa? Untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalqis samawati wal ardh, yang menciptakan bumi dan menciptakan langit. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Misalkan salah satu contohnya adalah ketika mendengar kata nyamuk. Kalau kita mungkin risih mendengar nyamuk, tidak tenang ketika ada nyamuk di sekitar kita. Tetapi apakah Allah sia-sia menciptakan nyamuk hanya untuk mengganggu kita? Ternyata tidak. Kalau kita berpikir, kalau kita tadabburi, nyamuk ini adalah salah satu hal yang sangat penting di antara kaum muslimin, di antara saudara-saudara kita. Itu siapa? Yang melaksanakan atau menjalankan aktivitas-aktivitas sebagai pedagang obat nyamuk. Mungkin obat nyamuk bagi mereka-mereka saudara-saudara kita kaum muslimin itu sangat berharga bagi mereka untuk menunjang kehidupan mereka. Dan juga contoh lainnya adalah seperti ular. Bagi kita ular itu sesuatu hal yang menjengkelkan, yang menakutkan, yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi kalau kita tafakuri, kalau kita tadabburi, kalau kita memikirkan, ular itu adalah sumber dari di antara rantai makanan.
ular memakan tikus, sedangkan tikus itu adalah hama yang merusak tanaman-tanaman di pesawahan. Saudara-saudara kita yang berada di pedesaan itu sangat terganggu dengan adanya tikus. Kenapa? Karena tikus itu akan merusak pesawahan mereka. Nanti panennya akan sedikit, bahkan bisa hancur, tidak mendapatkan sama sekali dari hasil tanaman yang mereka garap. Tetapi dengan adanya ular ini, para petani itu kehilangan rasa khawatirnya terhadap hama ini, yaitu tikus. Maka ketika kita memikirkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala ini berikan kepada kita, maka insya Allah dengan akal kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bukan hanya subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, tidak. Tetapi dengan memikirkan segala penciptaannya dan mensyukuri, mentadaburi. Itu adalah salah satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir itu adalah artinya ingat kepada Allah. Nah, sedangkan memikirkan ciptaan Allah berarti itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita selalu berzikir kepada Allah melalui memikirkan apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ciptaan langit, bumi dan isinya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelindung kita di akhirat, karena akal kita ini semua akan dipertanggungjawabkan. Manusia itu dilebihi dengan akalnya. Berbeda dengan hewan, kita bisa berpikir sedangkan hewan tidak. Maka akal ini salah satu hal kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Maka kita jangan mensia-siakan yang telah diberikan Allah. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat, wabil khusus kepada khotib pribadi. Barakallahu li walakum.